Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, izinkan Bu saya perkenalkan diri. Nama saya Siti Julaika, SPD CBP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tenggara dari SD Negeri Tembak Bintang Bu. Hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu terkait kepemimpinan Ibu, bagaimana Ibu mengambil keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Nah, nantinya ada beberapa poin yang saya tanyakan kepada Ibu. Kita langsung saja Bu ya ke poin yang pertama. Poin yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Selama saya menjadi kepala sekolah, saya sering mendapati beberapa masalah di mana di situ terjadi beberapa masalah itu yang bertentangan dengan keadaan yang ada. Ada juga tentang masalah dilema etika ataupun dilema rujukan moral ya. Iya baik Bu. Jadi di situ Ibu mengidentifikasi kasus-kasus kasus yang ada. Apakah itu kasusnya rujukan moral ataupun dilema etika. Iya baik Bu. Pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Dalam pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan, saya lebih merujuk kepada nilai-nilai universal, di mana dalam pengambilan keputusan itu kita harus memikirkan tentang kesamaan hak, tentang kejujuran, tanggung jawab, dan juga dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Ya, lebih ke nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Ada jujur, ada keadilan, ada kasih sayang seperti itu. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu yaitu kembali lagi kepada kasus yang ada, apakah itu kasusnya dilema etika ataupun rujukan moral. Kemudian setelah mengidentifikasi kasus-kasus yang ada itu, barulah saya akan mengambil keputusan apakah dengan mempertimbangkan apa dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Iya, kita sebelum mengambil keputusan kita lebih jeli dulu melihat apa itu kita dampak identifikasi dari, dulu kasusnya, kemudian nanti kan kita pertimbangkan pengambilan keputusan ini dampaknya apakah lebih baik atau lebih buruk seperti itu. Iya, baik Bu. Kemudian pertanyaan yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya hal yang efektif itu kalau dikatakan efektif, tidak ada yang lebih efektif karena dalam pengambilan keputusan ini merupakan perihal yang sulit sebenarnya. Apalagi kalau pengambilan keputusan itu ada dilema di dalamnya yang sering kita hadapi, yaitu dilema etika, apakah itu rujukan moral. Jadi seringkali dalam pengambilan keputusan itu kita harus merujuk kepada dan dampak dari pengambilan keputusan tersebut, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan juga tidak ada yang merasa diuntungkan seperti itu. Berarti kita melihat dampaknya begitu Bu. Iya. Kalau lebih banyak merugikan ya kita ambil keputusan yang lebih bagus. Betul Bu. Kemudian pertanyaan yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang sering kita temui dalam pengambilan keputusan seperti yang saya bilang tadi, untuk mengambil suatu keputusan itu tidaklah mudah. Seringkali terjadi pro dan kontra. Jadi sebelum kita mengambil keputusan itu sering ada rekan-rekan yang mengalami masalah itu merasa bahwa dia paling benar. Kemudian ada lagi pihak lain bahwa mereka merasa mereka yang paling benar. Jadi untuk mengambil keputusan yang bijaksana yang tidak merugikan sebelah pihak, maka kita merujuk lagi kepada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan, di mana tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi dengan begitu kita harus berkolaborasi, melakukan
konsultasi ataupun rapat-rapat kecil dengan rekan-rekan yang mungkin berhubungan dengan kasus tersebut, kemudian sama-sama mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan diambil. Iya, intinya itu berkolaborasi, Iya, bekerja dengan tim begitu, iya, Bu, bekerja ya. dengan tim. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau masalah jadwal dalam menentukan pengambilan keputusan itu, kembali lagi kita meninjau tentang kasus yang sedang berlaku, yang sedang terjadi. Apabila misalnya kasusnya itu perlu diputuskan segera, maka kita akan adakan pengambilan keputusan segera. Tapi apabila misalnya pengambilan keputusan itu memerlukan pertimbangan yang panjang, maka kita akan jadwalkan kapan dan di mana pengambilan keputusan itu dengan membuat rapat-rapat dengan dewan yang terkait. Iya, berarti ini tergantung kasusnya begitu, Bu, ya. Apabila tuntutannya harus segera ataupun cepat diputuskan, maka kita putuskan saat itu juga. Tapi apabila misalnya mungkin butuh pertimbangan, maka kita akan menjadwalkan atau menentukan waktu tertentu. Yang namanya kasus, Bu, ya, nggak boleh dilama-lamain. Nggak boleh dilama-lamakan. Nanti efeknya Iya. bisa berdampak. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Kalau seseorang misalnya apabila tidak ada orang tertentu, cuman apabila saya mengalami hambatan ataupun rintangan dalam pengambilan keputusan, saya akan bertanya ataupun memusyawarahkan kepada orang yang lebih paham tentang masalah ini mungkin, dan orangnya itu tidak tertentu. Bisa saja nanti mungkin kita dengan memusyawarahkan kepada pengawas atau kepada dinas-dinas pihak yang terkait. Iya, betul sekali, Bu. Karena di atasan kepala sekolah itu ada pengawas, ada pengawas, Bu, ya. ya. Iya, betul. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda, pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari perjalanan yang sudah saya lalui selama menjabat sebagai kepala sekolah, banyak masalah-masalah ataupun dilema-dilema yang sudah saya lalui, dan itu memberikan dampak kepada saya, terutama ada dampak positif lah. Saya jadi lebih mengerti karakter-karakter teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah saya sendiri. Selain itu saya juga bisa lebih spesifik dalam menentukan keputusan ketika ada masalah yang terjadi dengan merujuk kepada masalah-masalah yang sudah terlebih dahulu diselesaikan. Jadi ada pengalaman dan banyak juga dampak positif yang saya dapatkan selama menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi selama ini bersama rekan-rekan. Ya, seru sekali nih berbincang-bincang wawancara dengan Ibu. Nanti di lain waktu saya akan berbincang-bincang lagi bersama Ibu terkait bagaimana kepemimpinan kita di satuan pendidikan kita masing-masing. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya termotivasi dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, demikian Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat Ibu juga. Amin.